Bayangkan sebuah Piala Dunia, tanpa beberapa negara besar, tanpa dukungan fans fanatik Amerika Latin, tanpa atmosfer panas dari dunia Arab, dan digelar di tengah tekanan politik global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun 2026 seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar sepanjang sejarah. 48 tim, 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat sebagai pusatnya. Namun hari ini, dunia bertanya, apakah Piala Dunia 2026 benar-benar aman? Atau justru akan menjadi Piala Dunia paling kontroversial sepanjang masa? Semua bermula dari satu kata, politik. Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan luar negeri Amerika Serikat kembali memicu kemarahan banyak negara, khususnya di kawasan Amerika Latin dan dunia Arab. Demo, bendera dibakar, stadion Amerika, isu sanksi, konflik Timur Tengah, kebijakan imigrasi, hingga sikap Amerika dalam berbagai perang global. Perlahan merembet ke dunia olahraga. Sepak bola yang seharusnya netral, kini ikut terseret ke pusaran konflik global. Bagi Amerika Latin, konflik dengan Amerika Serikat bukan cerita baru. Dari sanksi ekonomi, intervensi politik, hingga ketegangan diplomatik. Negara-negara seperti Venezuela, Bolivia, Kuba, bahkan Meksiko, menyimpan sejarah panjang, sejarah singkat. Kini, ketika Piala Dunia akan digelar di tanah Amerika, suara-suara penolakan mulai terdengar. Federasi Sepak Bola Amerika Latin mulai bertanya, apakah pemain kami aman? Apakah supporter kami akan diperlakukan adil? Dan yang paling keras terdengar, ancaman boikot. Jika Amerika Latin bicara soal sejarah, dunia Arab bicara soal solidaritas. Ketegangan geopolitik Timur Tengah, sikap Amerika Serikat terhadap konflik Palestina, serta dukungan terhadap kebijakan militer tertentu, membuat emosi dunia Arab memuncak. Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi simbol kebangkitan dunia Arab dalam sepak bola global. Dan kini, mereka bertanya, mengapa kami harus merayakan pesta sepak bola di negara yang kami anggap tidak adil terhadap dunia kami? Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya ancaman, atau boikot nyata? Dalam sejarah, boikot olahraga bukan hal baru. Namun Piala Dunia adalah level yang berbeda. Jika beberapa negara Amerika Latin dan Arab benar-benar mundur, Piala Dunia 2026 akan kehilangan ruhnya. Di tengah badai ini, FIFA berdiri di persimpangan jalan. Jika FIFA diam, mereka dituduh berpihak. Jika FIFA bertindak, mereka berisiko bentrok dengan kekuatan politik terbesar dunia. Kantor FIFA, Presiden FIFA tampak tegang. Sumber internal menyebutkan, rapat darurat mulai digelar, skenario darurat mulai dibahas. Bayangkan dampaknya, sponsor global mulai ragu, hak siar bernilai miliaran dolar terancam. Stadion megah bisa kehilangan penonton. Dan yang paling mengerikan bagi FIFA, legitimasi Piala Dunia dipertanyakan. Ketika tekanan semakin besar, satu skenario ekstrim muncul ke permukaan. Bagaimana jika sebagian pertandingan, atau bahkan keseluruhan turnamen, dipindahkan? Asia, Timur Tengah, hingga Amerika Selatan mulai disebut-sebut sebagai opsi darurat. Ini belum keputusan, tapi fakta bahwa skenario ini dibahas sudah cukup mengguncang dunia. Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, ia adalah simbol persatuan, atau justru cermin konflik dunia. Jika Amerika Latin dan dunia Arab benar-benar bersatu, ini bisa menjadi boikot terbesar dalam sejarah olahraga modern. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah boikot akan terjadi, tetapi, apakah FIFA dan dunia siap menghadapi konsekuensinya? Piala Dunia 2026 akan dikenang sebagai pesta terbesar, atau sebagai simbol perpecahan dunia.